arti dari sebuah hadis dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun melakukan dosa lalu ia bangkit untuk berwudu lalu sholat. Dalam riwayat lain, kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Lalu beliau membaca ayat ini, dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah juz 2 halaman 159, nomor 7642, Ahmad juz 1 halaman 2 nomor 8, Abu Dawud juz 2 halaman 86 nomor 1521, Nasai dalam Al-Kubra juz 6 halaman 109 nomor 10247. Semuanya dari jalan Utsman bin Al-Mughirah, dari Ali bin Rabi'ah, dari Asma bin Hakam, dari Ali bin Abu Thalib. Bagaimanakah kedudukan hadis di atas, sahih apa dhaif, Ustaz? Kedudukan hadis itu hasan. Hasan itu baik. Jadi hadisnya hasan, bukan dhaif, bukan sahih, tetapi hasan. Hasan itu juga baik. Apalagi? Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan disahihkannya olehnya dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka janganlah sholat sebelum berwudu. Mohon penjelasan hadis tersebut. Kalau dhaif, di manakah kedhaifannya sehingga saya bisa menjelaskan kepada teman-teman saya, Ustaz? Nah, dijelaskan sudah sahih itu, gimana tuh? Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya, Muslim itu sahih hadisnya. Ya. Hadis itu sahih. Ya. Jadi kalau yang kamu tanyakan dhaif atau sahihnya, hadis itu sahih. Apalagi? Dari hadis An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika ussahi faman nama falyatawaddo, rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua mata itu sebagai tali dubur, maka barang siapa telah tidur, berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan kedudukan hadis tersebut, Ustaz. Hadis itu juga hasan. Ya, tapi ada hadis lagi. Ya, bacakan ya. An Ibnu Abbas annahu qala. Gitu ya. Wa shalla fi tilkal lailati salasa asyara rakaatan. Tsumma nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nafakha. Wa kana idza nama nafakha. Tsumma atahul muadzinu fa kharaja fa shalla wa lam yatawaddo. Hadis riwayat Muslim. Sahih hadisnya ya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, ya ini aku panjang terus saya potong sini. Kemudian Rasulullah SAW pada malam itu sholat malam 13 rakaat. 13 rakaat itu maksudnya dengan 2 rakaat iftitahnya. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW tidur dan beliau mendengkur, ngorok. Jadi Nabi itu biasa kalau tidur mendengkur. Ya. Ojo kata nek ngorok itu sunah Nabi, bukan. Jadi Nabi itu sebagai manusia biasa. Ya, kalau tidak lapar, kalau lapar ya makan, haus ya minum, kalau tidur ya kadang ngorok. Nah, seperti kita, ojo nek ngorok, wah iki sunah Nabi. Bukan. Yang diikuti sunah Nabi itu bukan
sifat kemanusiaannya ngoroknya bukan, ya. Maka Nabi mendengkur. Biasanya beliau kalau tidur mendengkur. Kemudian muadzin datang kepada beliau, maka beliau keluar lalu sholat dan beliau tidak berwudu. Kan bertentangan dengan hadis di atas tadi. Mata itu pengikat dubur, maka kalau tidur mata sudah maksudnya tertutup tidur, hendaklah berwudu kalau akan sholat. Prakteknya Nabi sendiri tidur sampai mendengkur, kemudian datang muadzin, Nabi keluar sholat tanpa wudu. Ya, sholat tanpa wudu. Hadis yang di atas tadi derajatnya hasan, hadis yang di bawah derajatnya sahih, riwayatnya Muslim halaman 1, juz 1 halaman 527. Ya dah? Nah, gitulah. Padahal kenyataannya juga tidak. Mata itu pengikat dubur. Seolah-olah kalau tidur itu tidak bisa kentut. Ada enggak orang tidur kentut? Nek suarane ngeti-ngeti mambu. Padahal jejeramu kuwi ora nek suarane bae mambune ya. Yang tidur tadi yang ngentut. Ya katanya pengikat dubur, matanya tidur kok bisa ngentut. Nah, maka terus muncul. Ya, muncul. Tidur itu tidak membatalkan wudhu kalau tidurnya dengan duduk lah gitu dah. Nah, kalau tidurnya tertelentang atau tidak duduk batal wudhunya. Itu golek hadisnya ya ora enek. Ya ada. Malah yang dipraktekkan Nabi sendiri, Nabi tidur sampai mendengkur, tidak dijelaskan Nabi tidur tadi duduk apa berbaring, tidak dijelaskan. Ya. Nah tidur kan udah sekali mendengkur berarti kan tidurnya wis mules tenan gitu loh, wis turu tenan, nejek turun ngono kan ndak. Nah jadi tidur betul nganti ngorok. Nah terus tahu muadzin datang azan. Begitu Nabi terbangun oleh muadzin tadi, terus beliau keluar sholat tanpa wudu. Nah padahal tadi tidur. Nah karena ada hadisnya maka itu ada pendapat tadi. Kalau tidur dengan duduk tidak batal. Sebab kalau duduk itu dimungkinkan tidak keluar angin, tidak ngentut gitu loh. Padahal yang duduk-duduk ini sering ngentut enggak di sini? Ya. Nah sekarang mestinya yang marahi batal itu tidurnya apa ngentutnya? Ngentutnya. Sekalipun kamu tidur terbaring atau duduk kalau tidak kentut ya tidak batal. Sekalipun kamu tidak tidur kalau kentut ya batal. Berarti yang batal itu bukan tidurnya. Maka tidak usah dibicarakan tidur, yang tidur ngentutnya. Ada turu berbaring ngentut rakroso. Ngentut rakroso tur tidur. Jadi tidak tahu saya tadi waktu tidur kentut apa tidak. Nah kalau kentut apa tidak, tapi ketika kamu akan tidur nanti kamu wudu. Wudu sudah jelas wudu saya tadi habis sholat tahajud terus tidur bangun subuh adzan tadi, tapi saya yakin saya tadi sebelum tidur tadi saya sudah wudu. Ya tak? Lah dalam setelah wudu tadi saya ngentut apa tidak ragu batal apa tidak batal, tapi wudunya sudah jelas. Nabi mengatakan tak mayuribuka ila ma la yuribuk. Pegang yang kamu sudah yakin. Yakinnya saya sudah wudu. Yang ragu apa? Ragu batal tidak, maka tidak dipakai. Saya mantap, saya sudah wudu. Maka pakai yang mantap, yang ragu buang. Nah gitu. Jadi tidur tidak membatalkan wudu. Paham? Nah tadi hadis yang Hasan tadi juga begitu. Memegang kemaluan itu batal, gitu kan? Nek kemaluanmu gatel, katanya nek ngukur aja nganggo mburine iki lho. Nah, nek ngukur jangan pakai batinnya epek-epek, tapi pakai belakangnya. Nek pakai batinnya epek-epek, artinya jerune epek-epek batal katanya. Ya dah? Lah padahal ada hadis Nabi, saya bacakan ya. An Qais bin Talqib bin Aliyin wal Hanafiyu an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mudghatun minhu au bad'atun minhu. Hadis riwayat Tirmidzi.
Dari Qais bin Talq bin Ali, dia Al-Hanafi, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, bukankah itu hanya sepotong daging darinya atau sepotong bagian darinya? Jadi kemaluan itu hanya sepotong bagian daging dari tubuh kita sendiri, ya, atau bagian dari tubuh kita sendiri, gitu kan? Maka dari itu, wah itu bagian dari tubuh kita sendiri kok, gitu. Memegang tidak batal gitu loh. Berdasarkan hadis ini memegang itu tidak batal. Wong bar wudu megangku ya mesti ada perlu tuh ya. Ya, kalau tidak perlu mesti memegang-megang itu apa? Ya mungkin karena gatal apa dikukur dan sebagainya itu tidak batal. Tapi yang memegang menganggap itu batal ya silahkan wudu meneh. Yang tidak batal menganggap dengan dasar itu bagian dari tubuhmu sendiri, tidak batal ya tidak usah wudu. Lah antara yang berkeyakinan itu batal dan tidak batal tidak usah padu. Ya, ini orang podo aku dianggap sing bener aku, jangan. Dia punya dalil. Dalilnya dikatakan dari Rasulullah, kemaluan itu bagian dari tubuhmu sendiri atau sepotong daging dari tubuhmu sendiri. Kita megang bagian daging-daging yang lain tidak batal, mau itu juga bagian dari tubuh kita kok batal. Ya. Nah, ada dua pendapat kan, yang menganggap itu batal ya kalau kamu nyentuh itu ya wudu, kalau tidak batal ya tidak usah wudu.